Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, pencalonan Gibran ya dalam sidang MK dari ahli mengatakan bahwa secara hukum administrasi itu tidak sah. Ya, pencalonan Gibran cawapres secara hukum administrasi tidak sah mereka. Lantas bagaimana tidak sah? Ini menjadi gejolak begitu kan ya di Mahkamah Konstitusi hari ini. Dalam persidangan mereka menanyakan bagaimana dengan dugaan-dugaan yang kemudian kalau memang ini tidak dituntut, kata Refli Harun begitu kan, apakah dianggap secara sah juga? Maka secara tidak langsung kalau ini sudah cacat hukum begitu kan, maka setidaknya bagi kami adalah melihat norma-norma yang ada. Dalam artian ini sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai rujukan bahwa MK harus benar-benar mengabulkan di situ begitu kan. Karena secara administrasi mereka mengatakan tidak sah. Ini ahli loh administrasi yang mengatakan seperti itu begitu. Maka Refli Harun juga menanyakan soal itu. Yang ketiga ya si Bambang ya Wijiyanto juga menanyakan, lantas bagaimana dengan dugaan-dugaan bansos hari ini yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan? Sudah jelas ya saat kampanye mereka mengatakan bansos ini dari bantuan dari Jokowi di situ begitu. Bahkan keputusan dari Bawaslu mereka Pak Zulhas dinyatakan bersalah setelah kampanye begitu kan, habis kampanye. Maka yang secara logika ini sudah bukti yang nyata di depan mata, ada nuansa-nuansa yang kemudian ya secara administrasi, secara pelanggaran pemilu dan kampanye ini melanggar begitu kan. Maka saya kira benar begitu kan kata pengamat mengatakan bahwa seorang Gibran ini bisa didiskualifikasi. Karena secara administrasi mereka salah, terus kemudian secara mutlak ya keputusan dari MK karena memang ada paman, ada nuansa yang bersifat politis, maka hal ini bisa saja tetap sebagai acuan di situ karena berdasarkan fakta yang kemudian disampaikan oleh MK si paman Gibran di situ bersifat mutlak, tidak bisa dibantah. Tapi kan secara hukum, secara administrasi mereka salah begitu. Jadi apa yang terjadi selama ini banyak yang kemudian duga-dugaan dan nuansa-nuansa yang kemudian dipertanyakan begitu dalam ahli itu begitu kan, sebagai bentuk bahwa pencalonan sebagai cawapres Gibran itu benar-benar salah administrasi. Nah, bagaimana kalau salah administrasi? Apakah bisa mendiskualifikasi seorang Gibran? Bisa saja. Maka dalam persidangan perkara nomor 1 PHPU ya Pres dari 2024 ya hari ini sudah menyatakan para ahli di situ bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian muncul begitu kan. Maka inilah banyak yang kemudian mengatakan bantahan-bantahan seperti itu begitu. Saya kira inilah yang menemukan titik temu bahwa MK harus benar-benar memberikan ya sanksi atau memberikan mengkabulkan ya nuansa-nuansa dari apa yang kemudian cawe-cawe yang kuat di situ begitu. Saya rasa ini menjadi catatan penting, apalagi KPU Bawaslu di situ begitu kan. Jelas kenapa tanggapan dari KPU kenapa selama ini mereka berpatokan undang-undang yang lama. Seharusnya keputusan ini dari MK itu 2029 harus dibicarakan dari DPR begitu kan, di DPR. Tapi kenapa di DPR tidak dibicarakan, tiba-tiba H-2 diputuskan bahwa seorang ya menjadi persyaratan menjadi seorang capres-cawapres yang penting sudah berpengalaman ya menjadi kepala daerah walaupun tidak nyampe umur 40 tahun. Mereka boleh katanya begitu kan. Dan kenapa ini dipakai oleh sekarang ini H-2 lalu kemudian tiba-tiba Gibran mencalonkan diri begitu kan ya. Sebagai cawapres, lantas ini menjadi spekulasi begitu, bantahan sana sini. Tapi pada ujung-ujungnya mereka secara logika administrasi begitu kan, mereka salah besar ya. Jadi saya kira sampai hari ini banyak yang mengatakan bahwa ini ada dugaan-dugaan nuansa yang kemudian diperlihatkan nanti di persidangan begitu. Saya kira
Ini bagus ya untuk menelusuri benar nggak dalam dugaan-dugaan MK ini ada bersifat politis begitu kan. Bahkan ya seorang MK memberikan sanksi kepada Mahkamah Konstitusi si Anwar Osman sebagai paman dari Gibran itu sudah jelas melanggar kode etik dan sekarang melanggar lagi begitu. Artinya apa? Artinya kan ada nuansa melanggar secara konstitusi di situ. Kalau sudah melanggar secara konstitusi, kenapa KPU juga ikut undang-undang yang lama begitu kan? Menerima ini begitu. Maka sebenarnya kalau mereka hakim mengatakan bahwa wah ini ada nuansa-nuansa bersifat bersifat politis, seharusnya kan berpikir ulang di situ begitu. Hakim juga menanyakan soal-soal itu begitu kan. Ya inilah politik kita bagi bangsa dan negara begitu. Karena pada kenyataannya kalau nuansa-nuansanya sudah itu aja, ya saya kira semuanya bisa dipreteli begitu. Mari kita baca. Ahli DMK pencalonan Gibran Cawapres secara hukum administrasi tidaklah sah ya. Ahli hukum administrasi dihadiri oleh Anies Muhaimin dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ya. Ahli tersebut adalah Profesor Ridwan, ahli hukum administrasi dari Universitas Islam Indonesia UI. Dalam pemaparannya Ridwan membeberkan bahwa apa yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka adalah tidak sah sebagai sebab melanggar administrasi. Pencalonan Gibran Raka Buming Raka dari perspektif hukum administrasi dia menyimpulkan tidak sah katanya begitu kan. Dia merujuk pada undang-undang peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 belum dihapus, belum diganti dan belum diubah. Sehingga dengan demikian peraturan yang berlaku pada saat itu adalah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang masyarakat pada calon itu berusia paling rendah 40 tahun. Sudah jelas mereka begitu kan. Bisa saja yang saya katakan tadi, bisa saja ini didiskualifikasi nantinya begitu. Jelas di depan mata secara administrasi mereka salah, secara konstitusi mereka melanggar kode etik begitu kan ya. Ya karena memang si paman begitu kan ya berulah di situ begitu, pada kenyataannya adalah ya sekarang kita lihat saja MK sudah tercoreng di situ begitu. Dan ini sudah banyak pasal-pasalnya begitu kan. Ini salah satunya adalah ketentuan pasal 52 ayat 1 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu sudah jelas di situ. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya katakan sejak awal bahwa dari pencalonan Gibran ini sudah bermasalah dari awal begitu. Kenapa sekarang kok kok diungkit kembali? Karena keputusan itu tidak didengarkan kemarin begitu kan ya. Bahkan banyak yang mengajukan sana sini, tapi di sengketa Mahkamah Konstitusi ini sebagai bentuk bahwa saatnya kesempatan di situ begitu kan menanyakan apakah memang benar ya melanggar konstitusi, melanggar kode etik, melanggar administrasi dan sebagainya. Ternyata para ahli mengatakan itu adalah melanggar begitu. Jelas di depan mata sudah seperti itu. Bagaimana jadinya? Ini kan menurut saya pribadi ada dugaan-dugaan yang kemudian kita harus waspada begitu kan ya. Maka kalau sudah melanggar ya rupanya dari tim 02 sudah mulai agak oleng ini begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.